Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lida, NRP 68. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai anatomi dari sistem gastrointestinal. Nah, sebelumnya kita overview dulu. Di sistem pencernaan disebutkan bahwa dalam sistem gastrointestinal itu ada yang disebut dengan organ, ada yang disebut dengan saluran. Nah, bedanya apa? Kalau yang organ itu menghasilkan sekret yang mengalir pada saluran gastrointestinal melalui duktus dan membantu dalam pencernaan kimiawi. Contohnya organ itu ada gigi, lidah, kelenjar saliva, liver, pankreas, dan kantong empedu atau vesika velea. Sedangkan kalau saluran itu adalah saluran kontinu yang memanjang dari mulut ke anus melalui rongga toraksik dan abdominopelvis. Ada mulut, faring, esofagus, gaster, usus halus, dan usus besar. Nah, ini gambarannya. Jadi ini adalah organ-organ dan saluran gastrointestinal, dari mulut lanjut ke esofagus, kemudian dari esofagus itu ke gaster atau lambung, di mana ada organ liver. Dia itu adalah kelenjar perut yang berperan juga, walaupun memang dia tuh kayak berperan dalam sistem gastrointestinal. Dari gaster lanjut ke duodenum, ke intestinum tenue, yaitu lanjut ke duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian lanjut melewati katop ileosekal, melewati intestinum crassum. Intestinum crassum juga ini terbagi menjadi 3 ya. Ada colon ascendens, transversum, dan descendens. Kemudian melewati kolom sigmoid dan lanjut ke flexural sigmoid, rectum, dan canalis analis. Nah, nanti kita akan breakdown satu persatu dari setiap organ dan saluran pencernaan. Nah, ini ada regioabdomen, di mana regioabdomen ini tuh berfungsi untuk apa ya? Kita tuh biar kadang pasien datang kemudian sakit ya di suatu organ. Dok, saya sakit perut, tapi kan perut sebelah mana gitu ya? Bisa di sebelah tengah, di atas, di bawah, kan tergantung, dan setiap daerah, setiap regio itu ada organ yang menempatinya. Jadi kalau ada pasien yang sakit di daerah umbilikus contohnya, sakit di daerah hipokaldiaka dextra, berarti ada kemungkinan ada gangguan di daerah liver atau di bagian vesika velea, seperti itu. Jadi ada setiap regio ada kekhasan organ-organ, jadi untuk mempermudah penentuan diagnosis juga. Nah, di sini ada regio hipokaldiaka dextra, ada liver, ginjal dextra, gallbladder atau kantong empedu, dan small intestine. Di bagian regio epigastrik ada liver, ada gaster, ada spleen, duodenum, kelenjar adrenal, dan pankreas. Di hipokaldiaka sinistra ada liver juga ya ujungnya, kemudian ada gaster, pankreas, ginjal kiri, timus, dan small intestine. Kemudian di daerah lumbal sinistra itu ada colon descendens, small intestine, dan ginjal kiri. Di bagian regio umbilikal ada duodenum, small intestine, dan colon transversum. Di bagian regio lumbalis dextra ada colon ascendens, small intestine, dan ginjal dextra. Kemudian di region iliaca dextra ada appendix, cecum, colon ascendens, dan small intestine. Bagian regio hipogastika atau suprapubik itu ada kandung kemih, colon sigmoid, small intestine, sama organ reproduktif. Dan di regio iliaca sinistra ada colon sigmoid, colon descendens, dan small intestine. Jadi setiap regio itu ada organ, dan dimana itu tuh bisa mempermudah dokter untuk menyelidiki gitu, ini pasien ada sakit itu di organ sebelah mana sih gitu ya. Kemudian ini peritoneum. Jadi peritoneum itu adalah selaput perut, jadi lapisan perut gitu. Jadi kan dimana ada terbagi menjadi beberapa bagian, ada visceral, parietal, sama retroperitoneal. Sebetulnya masih ada subperitoneal, ada intraperitoneal gitu ya. Nah, visceral ini menutup organ dalam rongga abdomen. Jadi setiap organ itu kayak organ intestinum kan, berarti ada yang melapisinya. Gaster ada yang melapisinya. Terus intestinum crassum ada yang melapisinya. Berarti setiap organ itu ada yang melapisi, setiap sel itu ada yang melapisinya.
Kemudian ada parietal, dia itu menutup permukaan dalam dinding perut. Jadi kalau parietal itu kayak membungkus semua organ membungkus semua organ gastrointestin gitu. Jadi kayak menyelimuti semuanya. Kalau visceral kan cuma setiap organ. Kemudian ada retroperitoneal, itu di belakang peritoneum seperti ginjal, pankreas, ada duodenum. Terus ada subperitoneal. Nah itu kalau berarti bagian bawah ya, di bagian bawah. Nah ini gambarannya kayak gitu. Nah ada mesenterium. Jadi mesenterium itu dia tuh kayak memfiksasi organ pada tempatnya. Contohnya usus kan, nggak mungkin kan usus kan harus diam di tempat gitu. Makanya ada yang disebut mesenteriumnya gitu. Jadi biar stay di sana, meletakkan organ pada tempatnya. Dimana mesenterium juga merupakan jalur di mana saraf dan pembuluh darah berjalan dari dinding badan ke organ. Kemudian ada yang disebut dengan omentum juga. Omentum itu adalah lipatan atau kantong di dalam peritoneum. Nah omentum ini terbagi dua, ada omentum maius dan omentum minus. Lanjut ke kelenjar saliva. Nah ini kita awali dari yang paling atas dulu ya, di mulut. Nah di mulut ini ada yang namanya kelenjar saliva. Nah tujuannya itu kan untuk melumasi makanan gitu, biar mudah untuk dicerna. Nah kelenjar saliva itu dikeluarkan dari glandula ini yang 3 utama. Ada parotis di sini, di pipi ya, dekat pipi. Terus bukal, pokoknya kelenjar bukal. Kemudian ada glandula submandibularis di rahang bawah, dan glandula sublingualis di bawah lidah. Nah tapi selain itu ada juga yang kecil-kecilnya, ada glandula labialis, buccalis, lingualis, dan glandula palatina. Nah ini adalah kelenjar yang mensekresikan saliva untuk membantu proses bolus gitu, biar mudah untuk dicerna. Untuk lanjut ke OTW selanjutnya gitu. Lanjut lidah. Nah ini lidah juga membantu proses mekanik ya, pencernaan mekanik di mulut, dimana lidah ini 2/3 anteriornya tuh di oral ya, dan 1/3 posterior itu di faringeal. Nah ini bagian-bagiannya. Nah fungsinya lidah itu ya dia membantu untuk mengunyah, mengisap, berbicara. Kemudian ada otot ekstrinsik, dimana otot ini tuh membantu proses mengunyah juga. Ada musculus genioglossus, dexa et sinistra, tujuannya itu untuk bisa menjulur lidahnya. Ada musculus hyoglossus, ini tujuannya untuk retraksi. Musculus styloglossus itu retraksi dan elevasi. Musculus palatoglossus itu retraksi dan elevasi. Dan otot intrinsik, ada serat-serat longitudinal, transversal, dan vertikal yang disyarafi oleh nervus hypoglossus. Gigi. Nah lanjut ya, gigi juga ini merupakan organ pencernaan tambahan yang terletak di rongga dari processus alveolus, os mandibula, dan os maxilla. Jadi dia tuh nempel ya di os mandibula sama os maxilla, yang dilapisi oleh ligamen periodontal, terdiri atas mahkota. Nah ini mahkotanya ya, itu yang dilapisi email. Kemudian ada leher, cervix dentisnya, dan akar gigi, radix dentis. Lapisannya itu ada enamel atau email, dentin, dan sementum. Nah ini mungkin bisa kita lihat ya bagi setiap bagian-bagian anatomi dari giginya. Kemudian lanjut ke faring. Jadi ketika dia sudah di mulut ya biasa dibantu sama gigi, lidah, sama kelenjar saliva. Lanjut ke faring. Nah faring itu merupakan suatu faring itu kayak gabungan antara pencernaan sama pernafasan. Jadi dia itu kayak penghubung juga, dimana terbagi menjadi 3 bagian. Ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Dan persyarafannya itu dibantu sama plexus pharyngeus. Lanjut ke esofagus. Nah esofagus ini berada di bagian belakang dari trakea ya, jadi di bagian posterior dari trakea. Fungsinya itu untuk membawa bolus makanan menuju lambung. Dia itu sebagai saluran penghubung ya. Dan persyarafannya itu dibantu sama esofagus. Dimana si esofagus ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pars cervicalis, jadi di atas ya, ada pars thoracica dan pars abdominalis. Nah di pars cervicalis, jadi esofagus itu dia tuh nggak punya arteri yang spesifik khusus esofagus. Jadi dia tuh arterinya tuh dari organ sekitarnya gitu. Nah di bagian cervicalis ini dialiri sama arteri tiroidea inferior. Kalau di bagian thoracica itu di bagian dada ya, dialiri sama aorta thoracica. Dan di bagian pars abdominalis itu dialiri sama
Kemudian kita lanjut ke bagian gaster. Nah, di bagian gaster ini strukturnya itu terbagi menjadi beberapa bagian. Diawali dari ostium, di mana ostium ini merupakan lubang kardiakum yang lubang ini setinggi vertebra torakal 12 yang memiliki sphincter esophagus. Jadi dia tuh sphincter les gitu ya, sama kayak les lower esophageal sphincter. Dia itu kayak sphincter perbatasan antara esophagus sama gaster. Kemudian lanjut ke kardia. Kardia ini merupakan lanjutan dari muara esophagus, terdapat incisura cardiaca. Kemudian ke fundus. Nah, fundus ini bentuknya kubah, isi udara disebut magenbles, dan ada bagian utama yaitu corpus ventriculi, merupakan bagian utama yang terbesar dari lambung, lanjutan dari fundus. Nah, ini ada semacam lipatan-lipatannya, ini tuh ruge ya. Jadi dia itu memperbesar luas permukaan dari lambung gitu. Jadi dia tuh kayak bisa menampung makanan dalam jumlah yang sangat banyak gitu, kayak melebar. Nah, kemudian vaskularisasinya itu dialiri sama arteri gastrica dextra, gastrica sinistra, arteri gastroepiploica dextra, arteri gastroepiploica sinistra, dan arteri gastrica brevis. Inervasinya itu dibantu sama nervus vagus dextra et sinistra dan plexus sympathicus coliacus. Kemudian di bagian usus halus atau intestinum tunae itu merupakan tempat utama untuk digesti dan absorpsi, di mana diawali dari ini sphincter pylori yang ada di lambung, kemudian sampai ke katup ileosekal. Di sini terbagi jadi 3 bagian, yaitu duodenum ya, bentuknya itu C ya ini, kemudian lanjut ke yeyunum dan ileum. Kemudian ini ada sphincter ileosekal, sambungan antara ileum dan usus dan intestinum crassum. Nah, intestinum tenu atau nah ini kita bedah satu persatu dari mulai duodenum. Nah, duodenum ini merupakan bagian intestinum tenu pertama ya, betul itu huruf C, panjangnya 25 cm, melingkar di sekitar kaput pankreas. Jadi di sini tuh ada pankreas gitu, nanti si pankreas tuh kayak mengaliri mengsekresikan sesuatu ke dalam duodenum nih, melewati ini nih, ada ductus coedochus biliaris. Oh, ini kalau biliaris itu dari kantong empedu. Kalau ada papilla duodenum minor dan papilla duodenum major, jadi dia tuh kayak lubang sekresi dari pankreas ke dalam duodenum. Nah, ini tuh duodenum tuh terbagi jadi 4 bagian, ada pars superior, descendens, turun, horizontal, sama ascendens. Kemudian divaskularisasi oleh arteri gastrica dextra, arteri pancreaticoduodenal superior itu bagian proksimal, dan arteri pancreaticoduodenal inferior di bagian distal. Inervasinya itu dibantu sama plexus coeacus dan plexus mesentericus superior. Lanjut ke bagian yeyunum dan ileum, di mana yeyunum ini ada di 2/5 bagian atas usus halus intraperitoneal, mulai dari flexura duodenojejunales, kemudian di bagian ileum itu 3/5 bagian bawahnya, dan perbatasan antara duodenum sama antara yeyunum sama ileum itu nggak jelas gitu, cuman memang bisa dibedakan sih ininya si bagian ininya. Jadi kalau kita lihat di bagian yeyunum itu masih banyak plika-plika seperti ini ya, karena memang absorpsinya itu lebih banyak, terus vaskularisasinya itu lebih banyak juga, terus ardenta lupa pokoknya mah. Ada beberapa yang harus kita pelajari juga, perbedaan struktur antara yeyunum dan ileum. Kemudian vaskularisasinya itu dialiri sama arteri mesenterica superior, inervasinya itu dibantu sama plexus nervus mesenterica superior. Kemudian lanjut ke intestinum crassum, di mana ini tuh dimulai dari katup ileosekal sampai ke canalis analis. Terbagi jadi appendix, ini yang kecil ya. Ada colon ascendens, transversum, descendens, sigmoid, rectum, dan canalis analis. Di mana bagian appendix vermiformis ini merupakan umbai cacing. Nah, ini sekum tuh ada di perbatasan antara ileum dan usus besar di bagian fossa iliaca dextra. Terdapat 2 buah lubang, ada lubang ileosekalis sama lubang appendicitis vermiformis itu. Di mana si appendix vermiformis ini merupakan cacing, bentuknya seperti cacing yang mengandung banyak jaringan limfoid. Vaskularisasi dari sekum itu adalah arteri ileokolika. Kalau yang appendix itu arteri appendicularis. Inervasinya itu saraf simpatis dan parasimpatis dan pus vagus dari plexus mesentericus superior. Kemudian bagian kolon. Nah, kolon ini terbagi di 3 bagian, ada kolon ascendens, transversum, dan descendens. Ada kolon sigmoid juga. Nah, di mana si ascendens ini membelok tajam ke kiri, di mana ini tuh bagian flexura colica dextra, itu dekat ke hepar. Letaknya tuh ada di regio iliaca dextra. Kalau yang kolon transversum itu di antara flexura coli dextra sampai ke flexura coli sinistra, itu dekat lien.
ada kolon descendens, itu ada Drago iliaca di sinistra yang berasal dari flexura colli sinistra sampai ke pinggir pelvis. Kalau ada kolom sigmoid, itu dimulai dari crista iliaca, apertura pelvis superior sampai ke discus intervertebralis sacralis 2, sacralis 3 yang membentuk gulung S. Nah, vaskularisasi dari kolon ini diperdarahi sama cabang arteri mesenterica superior, arteri iliocolica, arteri colica dextra, dan inervasinya tuh dipersarafi sama plexus nervus mesentericus superior. Lanjut ke rektum, kanalis analis. Nah, di bagian rektum ini ada bagian tersempit, ini disebut dengan junctura cyclosigmoidea, dan bagian terlebarnya itu ada ampula recti, yang jika memang terisi penuh, si ampula recti ini akan timbul refleks defekasi. Kemudian lanjut ke kanalis analis. Di bagian kanalis analis ini ada linea pectinea dan orificium analis yang dinamakan dengan pectina obstrons, yaitu merupakan bagian tersempit dari kanalis analis, tempat pertemuan syaraf simpatis dan cerebrospinalis, lokasi anastomosis flexus hemorrhoidalis superior et inferior, di mana lokasi tersebut tuh tempat terjadinya hemoroid gitu ya, wasir atau varices hemorrhoidalis, dan lokasi terseringnya peradangan kelainan kongenital seperti atresia ani dan anosperm imperforatus. Lanjut ke kanalis analis, di mana si kanalis analis ini ada 3 otot ya. Yang utama ada musculus levator ani, ada ini musculus sphincter ani externus dan sphincter ani externus. Di mana vaskularisasi dari rektum dan kanalis analis itu diperdari sama arteri hemorrhoidalis superior, arteri hemorrhoidalis immediate dan inferior. Pembuluh vena ini bersatu menjadi 6 buah pembuluh vena berjangkit kranial sebagai plexus hemorrhoidalis yang melebar menjadi varices hemorrhoidalis. Nah, ini gambarannya ya, dimana ini tuh kayak tempat pecah gitu ya, makanya darah tuh kayak sering darah itu pecah gitu, pembuluh darah pecah ketika ada seorang pasien yang mengalami hemorrhoidalis. Nah, ini referensi yang saya ambil dari Anatomy Netter ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.